Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, jadi nyalain dulu kameranya sebelum kita mulai. Hari ini kita masuk ke fluida, jadi akan lewat gelombangnya karena sebenarnya materi gelombang sama materi fluida itu dua-duanya materinya ringan sih ya, bisa dibilang. Banyaknya tuh rumus-rumusan aja sih, terutama gelombang. Gelombang banyak banget sih rumus-rumusnya. Ya matematik banget lah ya. Nah, kalau jadinya akan lewat karena kan kemarin juga nggak bisa ngajar ya. Jadinya kayaknya nggak apa-apa deh dilewat. Dan yang kelas B juga kan nggak apa namanya nggak dapat gelombang sebenarnya. Jadi kayak setelah kamu pikir-pikir kayaknya nggak apa-apa deh dilewat. Jadinya buat gelombang nanti kita ya paling habis beres kelas kalau mau tentang gelombang ya bisa gitu ya. Paling gitu aja. Tapi kalau misalkan akan ngerasa banyak pertanyaan di gelombang dan perlu dibahas materinya, ya ntar kita bahas. Kayak gitu. Palingnya biasalah paling ada pertemuan hari Minggu gitu kalau misalkan butuh gitu. Ya kayak gitu kira-kira yang materi kita ada satu tiga lagi ya. Tiga lagi materinya fluida, zat dan kalor, zat, kalor dan teori kinetik gas ideal sama hukum termodinamika ya. Akan ngelompok ini kayak gitu. Apa lagi ya? Udah sih paling langsung aja kali ya. Oh iya, sama yang belum bayaran bisa transfer ke rekening yang kemarin aja sih. Ya kita masuk ke fluida ya. Jadi fluida itu kan ada fluida statis sama ada fluida dinamis. Apa itu fluida? Fluida adalah, nah coba cari definisinya kali ya. Nah, pernah nyari juga definisi fluida kalau di wiki apa? Hmm, ya, oke. Dari Wikipedia kita punya kok lambat. Ya, in physics, a fluid is a liquid, gas, or other material. Oh, berarti nggak cuma cairan sama gas ya, ada bisa material yang lain juga sebenarnya ya. That continuously deforms or flows under an applied shear stress or external force. Oke. Oke. Berarti kalau definisinya gini ya, kalau definisinya gini, maka atau sebenarnya akan baru ngeh juga kalau kita ngomongin lempeng bumi, ya lempeng bumi itu bisa kita anggap fluida, lempeng bumi itu. Kenapa? Karena kan bergerak terus ya. Bergerak terus di mana ya gerakannya itu bisa dimodelkan sebagai fluida karena ada applied shear stress atau external force itu terus-terusan ada gitu, makanya bergerak terus si lempeng itu. Walaupun jadi gini, skala waktunya yang berbeda. Ketika kita bilang tanah atau lempeng bumi ya, tectonic plate atau apapun itu yang namanya kan nggak tahu geografi. Tapi ketika kita ngomongin lempeng bumi itu sebagai fluida, maka kita ngomongin waktunya tuh geological time. Geological time itu berarti berapa jutaan tahun kali ya hitungannya. Jadi kalau misalkan ketika kita ngelihat waktunya selama jutaan tahun, maka kita ngelihat lempeng itu bergerak gitu. Dan kita bisa ngelihatnya sebagai fluida. Tapi kalau kita ngomongnya cuma setahun, 2 tahun, ya kita nggak akan ngelihat lempeng bergerak dong ya. Makanya jadinya benda padat aja gitu, nggak bukan yang flows gitu. Ya. Makanya di sini didefinisikannya lebih umum bahwa
bahwa fluida itu bukan cuman cairan atau gas sebenarnya tuh. Apapun lah yang bisa mengalir, dan mengalirnya ini tuh kadang yang sesuatu yang kita nggak comprehend gitu ya. Saking karena skala waktu manusia sama skala waktu planet atau alam semesta ya sama benda yang lain kah bisa berbeda gitu ya. Jadi balik lagi ke definisi fluida. Definisi fluida itu adalah material that continuously deform berarti ya. Sesuatu yang dapat mengalir lah lebih tepatnya, jelas ya. Selama itu dapat mengalir, bisa ada flow-nya, maka kita sebut fluida. Kayak gitu. Nah, di materi fluida lebih tepatnya kita punya ada dua kan ya, diulangi lagi tadi Akang udah bilang. Dan waktu di SMA juga udah pernah dibahas, ada fluida statis sama fluida dinamis. Kita bahas fluida statis, atau akan tulis dua aja ya, ada fluida statis sama fluida dinamis. Obviously, kalau kita ngomongin fluida statis, fluidanya diam. Kalau kita ngomongin fluida dinamis, fluidanya bergerak gitu ya. Tapi kayaknya kita nggak bisa pakai konsep tekanan deh kalau misalnya ngomongin tectonic plate. Nggak tahu deh. Ya, fluida statis itu kok ada materinya ada berapa? Kita akan tulisnya di sini ya satu. Ini buat nulisin aja materinya. Ada tekanan hidrostatik kan ya? Tekanan hidrostatik. Ini materinya nggak beda jauh sama materi SMA ya. Bahkan akan bisa bilang sama, persis. Gelombang pun sama. Jadi gelombang fluida itu nggak ada tambahan sama sekali di kuliah. Paling yang akan bakal bedain dengan materi SMA adalah akan bakal nurunin persamaan kontinuitas. Semua rumusnya akan bakal turunin. Bedanya paling itu aja. Walaupun akan di SC juga ini, bukan di SC sih, waktu kelas reguler, ini kayaknya masih kelas reguler ya. Pokoknya mau waktu di TDS juga akan nurunin sih, nurun tekan hidrostatis akan turunin, prinsip Archimedes akan turunin. Cuman persamaan kontinuitas sama persamaan Bernoulli nggak akan turunin. Di sini bakal turunin. Nah, itu ada dua, fluida statis ada tiga, sorry. Sementara kalau fluida dinamis ada dua persamaannya. Mungkin yang kita bakal ngejelasin lagi tentang fluida ideal, karena kalian harus mengerti batasannya itu apa. Fluida ideal, terus kita punya persamaan kontinuitas ya. Sama persamaan Bernoulli. Ya, gitu. Ini materi kita hari ini. Ada yang mau tanya dulu? Kayaknya nggak ada sih di sini. Ini udah? Oh, kayaknya Kang tahu mau bahas soal apa ntar di fluid dinamis. Yang bakal dalam banget tuh di fluid dinamis ya, bahasan kita hari ini. Fluid statis nggak terlalu sih. Fluid statis biasa aja. Oke, kalau udah kita lanjut ya ke fluid statis sekarang ya. Atau langsung aja pertama tekanan hidrostatik. Pertama kita bahas tekanan dulu kita. Pertama itu tekanan pressure. Pressure atau tekanan itu definisinya adalah gaya persatuan luas. Tapi gayanya harus tegak lurus terhadap luasnya ya ini ya. Ini suatu hal yang penting ya. Jadi kalau kita punya sebuah luas gitu, terus kita kasih gaya yang tegak lurus, nah gaya ini yang akan menghasilkan tekanan. Jelas ya kalau misalkan gayanya kita kasihnya begini, ini bukan tekanan, gitu ya. Jadi tekanan tuh kalau misalkan gayanya tegak lurus, menekan tuh kan.
di mana kita punya gaya pada sebuah daerah dengan luas A gitu ya. Ya tekanannya F per A. Gitu aja sih, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak berubah sama sekali. Definisinya nggak jadi ada turunan integral gitu, nggak ada. Gini aja, F per A. Nah, di mana kalau kita ngomongin tekanan hidrostatis, maka kita ngomongin tekanan dari sebuah fluida kan ya, tekanan hidrostatis itu. Di mana kita punya, misalkan kita ngomongin sebuah wadah, di mana wadah ini tuh diisi fluida. Nah, misalkan kita mau tahu tekanan di suatu kedalaman H. Perhatikan di sini kita ngomongnya pada suatu kedalaman H, bukan pada suatu ketinggian H. Ya. Kalau kita mau tahu tekanan pada kedalaman ini, pada dasarnya adalah karena tekanan itu didefinisikan dari gaya, maka tekanan di titik ini adalah, ini tekanan titik apa ya? Titik Q lah ya, akan ambilnya. Titik Q. Ya. Titik Q. Maka tekanan titik Q ini adalah tekanan dari gaya yang ada di atasnya, yang ngasih di sini kan ya. Ngasih di sini itu ada gaya apa aja? Gayanya itu ada dua, ada gaya dari air sama ada gaya dari udara gitu kan ya. Maka kalau kita ngomongin tekanan di Q, tekanan di Q itu ada dua jadinya. Tekanan dari fluidanya ditambah tekanan dari udara gitu. Tekanan dari udara ini ya ini berarti gaya berat udaranya pada dasarnya itu kan, yang kita sebut dengan tekanan atmosfer. Ya, jadi udara tuh walaupun terasanya ringan, tapi karena apa namanya, kita ngerasa tekanan udara tuh karena tubuh kita tuh ngasih tekanan yang sama kan ya pada dasarnya tuh. Jadi kan tekanan tuh kerasa karena ada perbedaan tekanan sebenarnya tuh. Kalau kita punya sebuah benda, kita kasih tekanan yang sama atas sama bawah, ya bendanya nggak akan ngerasain tekanan, kan jumlah gayanya nol kan basically. Kita bakal ngerasain tekanan udara tuh besar ketika keluar angkasa, oh ternyata tekanan udara tuh gede gitu. Dan tekanan udara itu tuh walaupun sebenarnya ringan, tapi kan karena banyak ya ngelingkupin bumi, makanya berat, jadinya ngasih tekanannya besar. Ya tapi intinya tekanan total atau tekanan titik Q itu sama dengan tekanan fluida ditambah tekanan udara. Kalau udara udah ada nilainya 10⁻⁵ Pascal. Gimana kalau kita ngomongin tekanan fluidanya? Tekanan fluidanya berarti ya sama dengan F per A. F-nya apa? F-nya tadi akan udah bilang ngomongin gaya berat air. Gaya berat fluidanya, sorry. Ini belum tentu air ya, dibagi. Gaya berat fluidanya, nah kita nggak tahu nih masanya. Terus gimana caranya fluida itu kan biasanya kita tahu tuh massa jenis. Maka massa sama dengan massa jenis dikali volume. Gitu kan. Berarti kita punya ini jadinya rho fluida dikali volumenya dikali G per A. Volumenya volume apa? Ya volume inilah semua di atasnya. Di mana volume itu kan sama dengan luas alas kali tingginya. Berarti kita bisa di sini volume dibagi luas, ini itu kan jadinya H-nya gitu kan ya, tinggi si ini ya maksudnya tuh. Atau ya di dalam kasus ini berarti kedalamannya. Jadi kita punya besar tekanan hidrostatik, tekanan dari fluida itu yang disebut dengan hidrostatik. Maka tekanan hidrostatiknya adalah rho fluida dikali G dikali H gitu kan ya. Di mana itu ada, di mana diulangi lagi hanya itu kedalaman, bukan ketinggian. Namanya kedalaman berarti dari permukaan airnya ya. Di mana berarti kalau kita ngomongin tekanan total itu berarti sama dengan ya P0 tekanan atmosfer ditambah tekanan fluidanya, rho fluida dikali G dikali H. Bukan ya. Tekanan total di Q ini maksudnya. Di Q. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelaskan. Kang, aku mau nanya. Waktu Ya. itu kayak pernah ada soal gitu karena hidrostatis. Cuman kayak dia tuh Hmm? nanya kanannya misalkan kayak objeknya
kayak kubus gitu Kang. Terus kayak ditanya tuh kayak di dinding yang di sampingnya gitu itu gimana sih Kang? Ya sama aja. Itu kayak apa? Aku baca kayak ada pembahasan itu. Dia kalau yang di samping kan kalau misalkan kayak yang di tengahnya kan ada tekanan atmosfernya gitu Kang. Kalau yang di samping tuh emang nggak ada atau Ada gimana? juga, ada juga. Karena tekanan itu kan sebenarnya tersebar merata sebenarnya tuh pada akhirnya tuh. Ya, Gitu. Jadi sebenarnya tuh ini mungkin yang agak akan nggak tahu juga gimana ngejelasinnya ini. Ini jadi ngingetin akan juga bahwa ini tuh salah satu gap keilmuan akan di sini yang akan masih agamis lah ya. Tapi dari yang akan pahami, akan nggak tahu ngejelasin secara saintifiknya, secara matematisnya gimana. Tapi kalau dari bayangan Akang tuh yang terjadi itu adalah bahwa walaupun airnya atau udaranya tuh sebenarnya ngasih gaya beratnya ke bawah, tapi kan sebenarnya partikelnya tuh bergeraknya ke segala arah ya. Jadi tetap aja ada yang menekan ke kiri, kanan, dan seterusnya. Jadi walaupun sebenarnya kita ngitungnya tuh misalkan tekanan di dasar ini, tapi tekanan dasarnya itu sama dengan tekanan ya yang ke kanan ke kirinya juga sebenarnya tuh. Karena tekanan tuh ya merata gitu kita anggapnya. Karena partikel itu kan bergerak gitu. Tapi emang kalau misalkan kita translate ke definisi ini agak miss ya, kan juga nggak tahu. Mungkin akan harus cari ya jawaban itunya gimana. Tapi kira-kira dari situ kebayang nggak maksud akan gimana? iya kebayang Kang. Berarti kayak sebenarnya udaranya kan juga akan kayak di bagian sampingnya gitu juga kan ya Kang? Iya, jadinya buat udaranya, maksudnya kamu kan ngomongin misalkan di daerah sini ya. Ya, Nah, di daerah sini dia nggak kena tekanan udara sini. Ini tuh nyambungnya ntar lebih ke prinsip Pascal bahwa di sini itu tekanannya dari air. Tapi airnya itu ditekan lagi juga dari sini, makanya nambah tekanan ke sininya. Ngerti nggak? iya, Ya gitu. Ke situ bukan pertanyaannya. iya, iya aku nanya yang kayak Eh, kalau di samping ya, gitu. Benar. Udah jelas atau masih agak miss gitu? masih ada bingung dikit sih Kang. Ya, sama sih akan juga. Tapi kira-kira gitulah ya. Kira-kira Ya, kebayang tapi ya. ya, makasih Kang. Ya, ya sama-sama. Ini kayaknya masuk to-do list Akang nih. Oke. Sama ini mungkinnya suatu hal yang biasanya akan bukan sesuatu hal yang biasanya miss di siswa itu adalah atau mahasiswa itu adalah bahwa kalau kita ngomongin tekanan atmosfer itu berarti tekanan atmosfernya itu dari udara ya, dari ujung atmosfer berarti ya. Jadi kalau kita ngomongin bumi, misalkan ini bumi gitu ya, ini bumi, maka halnya tuh kesini kan ya berarti ya. Itu sih yang penting maksudnya hanya itu dari sini. Jadi nggak bisa hanya itu diulang lagi satu bukan ketinggian tapi kedalaman. Kalau udara kedalamannya gimana ya? Berarti dari permukaan udaranya, dari ujung atmosfer kan, batas antara apa namanya luar angkasa sama eh ya atmosfer gitu. Walaupun batasnya gray area sih. Tapi kira-kira gitulah ya. Gitu. Nah, asumsi oke, mungkin akan agak dalamnya di sini sedikit ya. Rumus ini itu hanya berlaku dengan asumsinya itu adalah mas jenisnya konstan. Ya nggak? Kalau misalkan mas jenisnya berubah, berarti yang bakal berubah itu dari mana? Akarnya. Ada yang bisa jawab, Pak? Berat airnya, Kang. Akarnya dari apa? Berat airnya. Berat air di Ya dari atasnya. berat airnya. Harusnya jadi gimana berarti ini? Jadi integral. Ya, jadinya ini kita punya M sama dengan integral rho dv kan sebenarnya itu ya. Jadinya kalau misalkan M-nya sama rho dv, maka kalau misalkan rho-nya berubah, maka kita punya ini jadinya ya integral juga. dH gitu ya. Ini kalau misalkan tekanannya berubah.
Kok tekanan. Rho berubah ya. Ya bisa dicobain sendiri lah ya. V-nya kan DAH, A-nya dicoret, nya tinggal DH gitu ya. Akang skip aja. Nah, itu yang terjadi kalau kita ngomongin tekanan atmosfer. Misalkan kalian mau ngemodelin tekanan atmosfer, di setiap ketinggian tuh tekanannya berapa, maka yang dipakai itu integral. Integral dari ujung atmosfer ke kedalaman atau ketinggian tersebut gitu ya. Karena kita jelas bahwa kalau kita ngomongin tekanan, kalau ngomongin mas jenis udara itu kan di tiap ketinggian pasti berubah ya, nggak yang sama terus. Kayak gitu. Dimana makin dekat keluar angkasa pasti makin renggang ya. Ya gitu paling tekanan hidrostatis. Ada yang tanya dulu ini jelas nggak? Oke, kalau nggak ada, part yang kedua sangat simple, ngomongin prinsip Pascal. Tadi udah akan ngomongin sedikit dari pertanyaan Andreas, bahwa, bentar, akan copy gambarnya. Nah, ini prinsip Pascal. A change in the pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and to the walls of its containers. Ya. Jadi ketika kita kasih gaya, awalnya seimbang, misalkan, terus kita kasih gaya di salah satu sisinya, maka gayanya itu kan menghasilkan perubahan tekanan, di mana perubahan tekanannya ini, atau dengan kata lain tekanannya kan bertambah, pertambahan tekanannya ini bakal tersebar merata kan ya. Jadi di setiap dinding ini bakal ada tekanan-tekanan yang bertambah. Ya gitulah ya intinya. Ya, dan seterusnya lah sampai akhirnya ke sini pun ada tekanan yang bertambah gitu kan. Kayak gitu. Transmitted undiminished. Undiminished itu apa? Berarti ya tidak pengaruh sama jarak. Karena apa? Karena di sini kita punya asumsinya. Nah, asumsi lagi. Asumsinya itu adalah incompressible fluid. Karena incompressible, berarti kan kita punya ya volumenya harus tetap ya. Kalau volumenya tetap ya berarti kalau di sini berkurang, di sini bertambah otomatis gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomongin real fluid, yang compressible, maka bisa jadi kita kasih tekanan di sini naik tapi naiknya nggak seimbang, tetap ada perubahan volume lah. Atau misalkan makin jauh dari gayanya ada diminished pressure gitu. Jadi mungkin di sini perubahan tekanannya besar tapi lama-lama perubahan tekanannya makin lama kecil kan bisa juga gitu. Makanya di sini ada dua keyword yang penting, bahwa prinsip Pascal itu hanya berlaku jika fluidnya itu incompressible or to a certain degree ya. To a certain degree incompressible. Hal itu menghasilkan transmitted pressure-nya yang undiminished gitu ya. Diulang lagi, undiminished itu berarti tidak berkurang terhadap jarak. Jadi mau sejauh apapun, katakanlah ini jaraknya 1 kilometer, maka di sini didorong, di sini naik gitu. Walaupun jaraknya 1 kilo. Gitu. Aplikasinya ya di pompa hidrolik ya. Ya ini rumus dasar lah ya, rumus biasa bahwa perubahan tekanan di input sama dengan perubahan tekanan di output. Kata Pascal ya perubahan tekanannya sama. Karena tadi undiminished. Diminish. Jadinya kita punya gaya input per luas input sama dengan gaya output per luas output. Ya dari rumus mah sederhana lah ya, cuman perbandingan gitu doang. Dan nggak pernah keluar di ujian ya jelas ya. Tapi kayak eh, penting buat tahu aja gitu, karena berhubungan sama kayak tadi, gimana pressure tuh walaupun arahnya ke bawah sebenarnya gayanya, tapi nyebarnya merata gitu di fluida tuh. Ada yang tanyain? Oke.
Kalau nggak ada ini udah. Oke, kalau udah kita lanjut ya. Yang terakhir di fluid statis prinsip Archimedes ya. Ya sama, kita masih gambar sebuah wadah, terus kayak gitu ada fluidanya, kita punya sebuah balok di sini kan kita ngomongin gaya angkat ya. Maka balok ini akan mendapatkan tekanan di masing-masing bagiannya gitu kan ya. Tekanannya itu ada gaya, ada tekanan dari atas, ada tekanan dari kiri, ada tekanan dari kanan, ada tekanan dari bawah gitu kan ya. Dan tekanan ini akan menghasilkan gaya karena gaya sama dengan tekanan dikali luas gitu kan ya. Kalau tekanannya konstan. Ya mungkin kalau kita mau ambil balik lagi ke sini, kalau mau lebih matematis, ketika kita ngomongin bisa jadi kan gayanya di setiap titik beda-beda ya. Ya kalau gayanya di setiap titik beda-beda berarti bisa jadi kayak gini ntar bentuknya df per dA. Yang kita lihat tuh berarti untuk infinity small area gitu ya tekanannya tuh. Jadinya kalau kita mau dapat gaya total di sini, ya berarti integral PdA gitu kan jadinya. Kalau kita ke ranah tekanan yang berubah-ubah ya. Ada sih soalnya di Halida itu yang kayak gitu. Nah, jadinya kita punya bahwa di sini itu pertama ada dua jumlah gaya. Ada ini akan namain F1, F2, F3, F4 gitu kan ya. Pertama kita ngomongin jumlah gaya di sumbu X dulu yang gampang. Jumlah gaya di sumbu X kita bisa lihat ya ini F4 dikurangi F2. Nah, gaya ini itu kan tergantung tekanan. Sementara tekanan, tadi kita udah bahas, tekanan di dalam sini itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan fluida dikali G dikali H. Ya, kalian bisa lihat di sini nggak terlalu ada yang beda lah ya sama waktu SMA. Yang akan pernah bahas sebelumnya. Dan kita bisa lihat karena F4 sama F2 itu kedalamannya sama, maka kita punya gayanya pasti sama. Dan di sini itu kan gayanya sebenarnya nggak cuma satu ya, maksudnya di tiap bagian ada ya. Di tiap kedalaman yang berbeda-beda ada sepasang-sepasang gitu ya. Misalkan di kedalaman yang ini gayanya ini berlawanan, di kedalaman ini berlawanan. Jadinya di setiap kedalaman intinya pasti berlawanan. Besarnya sama, arahnya berlawanan, jumlah gayanya pasti 0 di sumbu X. Makanya kita punya jumlah gayanya tinggal di sumbu Y aja. Di mana kita ambil yang ke atasnya positif, yang ke bawah negatif, jadi ini F3 dikurangi F1. Berarti F3 sama dengan P3 dikali A dikurangi P1 dikali A. Sama dengan P3-nya adalah P0 ditambah rho fluida dikali G dikali H3. Akan ambil ini H3-nya dikurangi P1-nya P0 ditambah rho fluida dikali G dikali H1. Ini H1-nya gitu kan ya kedalaman. Ini jumlah gayanya di sumbu Y yang kita bisa lihat ini nggak 0 ya. P0-nya bisa dicoret sama. Jadi kita punya jumlah gaya di sumbu Y-nya sama dengan rho fluida dikali G dikali H3 min H1 dikali A. H3 min H1 kan ini ya. H3 min H1 itu delta H. Delta H itu kita bisa lihat adalah ketinggian baloknya. Sementara A adalah luas permukaan baloknya. Ketinggian luas alas dikali tinggi jadinya volume. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada gaya yang arahnya ke atas pada balok ketika di dalam fluida. Yang disebut dengan ya gaya angkat atau buoyant force ya. Yang besarnya sama dengan rho fluida dikali G dikali volume. Di mana kita bisa lihat di sini volumenya adalah volume yang tercelup. Kenapa volume yang tercelup? Ntar kita bahasnya mungkin ya. Pertama sampai sini dulu. Ada yang tanya gitu, jelas.
Oke, sekarang gini, generalisirnya ya. Pertama, perhatikan bahwa penurunan yang akan lakukan hanya untuk balok. Padahal kan kita, misalkan gini, misalkan bendanya bukan balok, gimana? Misalkan bendanya bola gitu. Nurunnya jadi gimana? Paham nggak permasalahannya? Jadinya bahwa kalian juga harus ngerti nih, ketika benar-benar ya, benar-benar ketika di kuliah tuh kalian lihat penurunan tuh asumsinya apa, pada kasus apa itu bisa berlaku secara general nggak? Kalau misalkan mau digeneralisir, apa yang harus dilakuin gitu, kira-kira? Karena kan ntar kalian kerja tuh ke suatu hal yang real ya, dan di real tuh kan banyak modifikasi dan lain sebagainya, jadinya harus biasa dengan logika berpikir seperti itu. Nah caranya kalau kita ngomongin benda yang irregular, nggak harus bola, kita ambil yang random aja apapun itu, apalah gitu ya bentuknya, kayak gitu. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah nggak pakai ini caranya tuh. Kita pakai ini aja hasilnya. Ini itu kan untuk suatu volume. Ya kita partisi di sini kan ya. Kita partisi bagian ini adalah volume kecilnya dV. Ya enggak? Berarti untuk dV itu gayanya sama dengan rho fluida dikali G dikali dV gitu kan ya. Jadi kalau kita mau dapat gaya angkatnya, ya tinggal diintegrasi rho fluida dikali G dikali dV. Gitu jadinya. Tapi kan rho fluida konstan. Misalkan konstan. G konstan. Berarti tinggal integral dV aja kan ya. Di mana di sini pun kita asumsinya rho-nya masih konstan di sini juga kan. Rho konstan. Kenapa di sini rho-nya konstan? Karena ini kan kita ambil rho-nya konstan. Jadinya kita punya bahwa selama rho-nya konstan, ternyata gaya angkatnya sama ya, walaupun bentuknya bukan balok lagi. Diulangi lagi, ini bentuknya bukan balok lagi, tapi kita dapat hasil gaya angkatnya tetap sama rho GV juga. Jadi rumus rho GV berlaku secara umum, nggak harus balok, walaupun kita turunnya balok, tapi benda apapun bisa kita potong infinitesimally menjadi balok. Yang kemudian kita integralin dapat hasilnya yang sama. Gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelaskan. Ini akan turunin ya di sini. Kasus non balok. Tapi ya, sesuatu hal yang akan atau hal sesuatu yang kalian harus pahami dengan apa yang akan tahu yang gini-gini ya. Ini bukan yang akan belajar sekali terus tahu hal gini-gini sih. Ini tuh banyak hal-hal yang akan sampai kalian tuh hasil yang akan pikirin setelah kayak di tingkat 2, di tingkat 3, di tingkat 4, atau habis lulus, atau baru kemarin-kemarin gitu, ngerti nggak? Jadi pemahaman gini tuh pasti develop dalam seiring berjalannya waktu gitu ya. Cuma ngasih tahu kalian gambaran bahwa ya, dan itu enaknya kenapa kasananya ngajar tuh banyak hal-hal yang saya akan dapat itu ya selama masih ngajar tuh kayak gitu ya, masih belajar juga kan. Oke, sama yang kedua kita ngomongin kasus kalau misalkan nggak semuanya di dalam air ya, atau nggak semuanya di dalam fluida. Ini kasus non balok, kasus terapung katakanlah namanya ya, kasus terapung. Atau jangan di sini deh, di halaman selanjutnya aja kasus terapungnya. Nah, kalau kasus terapung kita punya di sini gitu kan ya. Di kasus terapung ini maka gaya angkatnya itu ya sama, ada gaya dari sini F1, F2, F3, F4 gitu kan ya. Langsung aja ke sigma FV-nya. Maka kita punya sigma FV-nya sama dengan ya F3 dikurangi F1. F3-nya P3 dikali A dikurangi P1 kali A. Di mana P-nya P0 tambah rho F GH gitu kan.
Nah, perhatikan bahwa ketika kita ngomongin P3-nya ya P0 ditambah raw fluida dikali G dikali H-nya kedalaman. Kedalamannya itu kan berarti segini ya, ini H. Dikurangi P1-nya. P1-nya P0 aja ya. Karena dia di udara kan ini. Dikali A-nya lupa. Tadi kelewat nggak ini dikali A-nya? Ya ini A-nya lupa. Kita P0-nya coret. Jadi kita punya di sini ternyata gaya angkatnya tinggal raw fluida dikali G H dikali A. H dikali A juga volume, tapi volumenya volume segini ya. Bukan volume total baloknya. Makanya kita ngomonginnya gaya angkatnya volume tercelup gitu di sini tuh. Karena pada dasarnya kan perubahan tekanan yang kita hitung tuh. Bukan perubahan, perbedaan tekanan. Baiknya lagi basicnya ke situ lagi gitu ya. Ngambil kesimpulannya tuh. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, bentar. Kita ambil ke kasus aja kali ya. Kita ambil ke kasus penggunaan prinsip Archimedes. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Kalau katakan terlalu sederhana kayaknya buat kuliah. Ngomongin berat benda di dalam air, berapa persen yang terapung, gitu-gitu sih. Itu kayaknya nggak usah kali ya. Jadi kita langsung fluidodamis aja. Tapi ntar kalau misalkan ada sisa waktu mau bahas itu, kita bisa bahas ya. Jadi sekarang kita ke fluidodamis. Ada yang tanya dulu nggak itu fluidostatis? Sorry. Ya, fluidostatis sederhana sih kalau katakan. Tekanan hidrostatis, prinsip Pascal, sama prinsip Archimedes. Soal ujian biasanya ke prinsip Archimedes ya. Biasanya. Karena kalau ngomongin tekanan biasanya arahnya ke fluid dinamis. Tapi pasti salah satu sih biasanya tuh. Ada nggak yang dua? Kadang-kadang bisa dua juga sih. Ada yang gabungin ya. Satu soal tapi ada fluid statisnya, ada fluid dinamis. Oke, sekarang kita bahas fluid dinamis. Tadi kita ngomongin fluida dalam keadaan diam. Di mana tadi namanya fluida berarti kan bisa mengalir. Tadi kita ngomongin kasusnya kalau nggak mengalir. Kalau mengalir, ya jadinya fluid dinamis. Nah, batasan materi kita, batasan fundamental fisika atau fisika dasar adalah fluida ideal. Ya. Seperti pasangan ideal, maka fluida ideal harus ada syarat-syaratnya. Cringe banget yang ngomongnya ya. Geli ya kan? Geli sendiri. Fluida ideal itu yang pertama ada steady flow. Ada 4 ya asumsinya ya. Incompressible flow, non-viscous flow, sama irrotational flow. Oke, pertama steady flow. Steady flow itu gimana? Steady flow itu yang namanya steady ya. Ya berarti kecepatannya tidak berubah-ubah lah. Jadi ya kita diamin yang ngalirnya gitu aja. Jadi kecepatannya itu bukan fungsi dari waktu berarti ya. Jadi VT konstan itu mungkin ya. Oh mungkin nulisnya gini. dV per dt sebenarnya harusnya gini sih. dt sama dengan 0. Terlalu advance ya, nggak jadi deh. Gini aja, dV per dt sama dengan 0. Jadi kecepatan alirannya tidak berubah terhadap waktu. Jelas kalau kita ngomongin di real life, ya kecepatannya bisa berubah terhadap waktu. Misalkan pada waktu sekian jadi cepat, pada waktu sekian jadi lebih lambat, dan lain sebagainya.
Yang kedua, incompressible flow, maka kita ngomongin yang tadi sama kayak di prinsip Pascal. Ini salah satu hal penyederhanaan di fisika dasar. Kita ngomongin mas jenisnya konstan. Dalam artian ketika si fluida ini ditekan, maka mas jenisnya nggak berubah. Volumenya nggak berkurang ketika ditekan, atau ketika diregangkan, volumenya nggak bertambah gitu ya. Intinya volumenya nggak bertambah atau berkurang lah, lebih ke arah situ sih, mas jenis konstan tuh. Karena massa jelas nggak berubah di fluida tuh. Jadi perubahan mas jenis itu karena volumenya konstan, mas jenis konstan. Non-viskos itu atau viskositas tuh berhubungan sama koefisien viskositas tuh eta ya. Etanya sama dengan 0. Ini koefisien viskositas. Sebenarnya nggak ada koefisien viskositas sih. Kalau nggak salah disebutnya viscosity aja. Viscosity. Ya ini viskositasnya 0. Ketika kita ngomongin viskositas, maka viskositas itu di bayangan akang itu kentalan. Ketika kita ngomongin madu itu kental, viskositasnya besar. Sementara air enggak, makanya air viskositasnya kecil. Makanya biasanya kita punya di fluid dinamis itu ngomonginnya air. Ya karena viskositasnya kecil. Harusnya menuju 0 sih, tapi akang nggak tahu. Nah, irrotational flow itu berhubungan ya bahwa fluida yang kita ngomongin itu nggak berotasi. Mungkin akan kasih gambar ini ya. Nah ini. Jadi ada laminar flow sama turbulent flow. Ya. Laminar ya berarti ngalirnya lurus kayak gini. Ini rotasional, nggak ada rotasinya. Ini turbulent. Turbulent itu ya berarti rotasional ya. Rotational flow. Nah, yang menunjukkan apakah suatu fluida itu bakal berotasi atau enggak, kalau nggak salah disebutnya Reynolds number. Tapi akan coba cek dulu bentar. Iya, ini berhubungannya sama Reynolds number. Reynolds number itu simbolnya RE, I think. Ya, RE. Jadi kita punya rotational flow itu RE-nya sama dengan 0 juga berarti. Ini disebut dengan Reynolds number. BTW, pemodelan fluida real itu suatu topik penelitian sendiri. Saking susahnya. Jadi ada yang disebutnya million price apa sih sebutnya itu? Bentar. Science million price apa? Bentar. Physics. Oh, millennium problem. Nah, jadi ada unsolved problem di science, di mana kalau kalian bisa nyelesain itu tuh kalian dapat $1 juta. Disebutnya millennium price problems. Dan ini tuh salah satunya tentang pemodelan fluida real. Kayak gitu, saking susahnya buat diselesain secara analitik, tapi kalau secara komputasi sih banyak. Tapi secara komputasi juga banyak problemnya. Ya intinya ada satu topik sendiri ngomongin itu. Makanya kalau ngomongin fluida itu ya akan tuh kebayang tuh yang kalau di game tuh pada pemodelan buat fluida tuh itu makan banyak GPU banget karena emang seribet itu ngemodelin yang kayak gitu tuh. Oke. Ada yang tanya ini? Jelas nggak? Asumsinya. Oke, sekarang kita bahas persamaan kontinuitas. Jadi di fluida dinamis ada 2 persamaan, diulang lagi. Tapi setelah ini dipenuhi ya. Setelah kita emang yakin kita tuh berhubungan sama fluida ideal,
Maka kita baru bisa ngomongin dua persamaan ini. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Yang persamaan kontinuitas ini kan ya, bahwa kita punya sebuah fluida yang ngalirnya di sini V1, di sini bakal lebih kencang kan ya? Kecepatan jadi V2 aliran airnya. Ini luasnya A1 katakanlah. Ini luasnya A2. Gitu. Jadi persamaan kontinuitas itu idenya gini. Idenya adalah bahwa kita awalnya dari hukum kekalahan massa. Mass conservation. Karena massa itu kekal di klasik, maka kita punya jumlah massa yang masuk sama dengan jumlah massa yang keluar, ya nggak? Persatuan waktunya. Prinsipnya sih itu. Jumlah massa yang masuk sama dengan jumlah massa yang keluar. Bahwa yang masuknya 1 kg, yang keluar 1 kg airnya dari massa ya, awalnya itu dari massa. Di mana massa itu kan rho kali V. Maka kita punya di sini D per dt dari rho kali V, rho in ya, rho in V in sama dengan D per dt dari rho out V out. Nah, kita tahu bahwa ini fluida ideal. Karena ini fluida ideal, maka kita punya rho yang pas masuk sama pas keluar bakal sama kan? Karena ideal fluidanya. Nah, di sini masuknya. Incompressible. Makanya ini bisa dicoret mas jenisnya. Jadinya punyanya jumlah volume yang masuk sama dengan jumlah volume yang keluar, di mana volume sama dengan luas alas kali X lah katakanlah ya. Ini luas alasnya, ini X-nya gitu ya. Ini ada X. Jadi kita punya di sini D per dt dari A in X in sama dengan D per dt dari A out atau A1 aja ya, nggak apa ya. Udah ada 1 di situ sama duanya. A1 A2 X out. Atau ya apa gini aja. Berarti kita punya ini ya A1 dikali dx in per dt sama dengan A2 karena luasnya konstan. Maksudnya selama di A1 luasnya sama, selama di A2 luasnya sama gitu ya. Jelas ketika di transisinya luasnya ada perubahan, di situ ya nggak bisa dikeluarin luasnya. Tapi kalau kita ngomongin di bagian yang kiri sama di bagian kanannya aja ya bisa ya. Ya jadi ini A1 dikali perubahan posisinya terhadap waktu ya kecepatan V1 sama dengan A2 dikali V2. Dan itu ya jumlah tadi dV per dt itu kan sama sebenarnya itu ya. Jumlah volume yang mengalir persatuan waktu kan itu. Yang didefinisikan sebagai debit. Ini adalah persamaan kontinuitas. Ada yang tanya gini, jelas. Sorry, bentar. Pengen ngotakin. Oke, kalau ada tanya udah belum? Oke. Kalau udah kita lanjut ya. Oke, salah satu hal yang kalian bisa lihat di sini yang penting itu adalah bahwa kecepatan di fluid dinamis hanya berubah kalau luasnya berubah. Nggak ada alasan lain. Kalau kita ngomongin di dalam pipa ya. Kecepatan aliran,
Ini bakal penting sama soal yang bakal Kang bahas. Di cepat airan hanya tergantung. Soalnya soal yang mau Kang bahas tuh soal yang jadi pertanyaan akan juga waktu kuliah. Hanya tergantung luas permukaan. Nyampe nanya berapa guru ya? 1 dosen, 2 guru. Nggak ngerti-ngerti. Sekarang udah cukup ngerti sih, makanya mau ngajar ini. Oke. Sebelum ke soalnya Mas Ferdinand kan ya satu lagi, yaitu persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli, bentar pengen ngambil gambarnya. Nah, ini. Ya, persamaan Bernoulli itu kan dari sini ya. Jadi, persamaan Bernoulli itu dari mana sih? Kalau misalkan persamaan kontinuitas itu dari mass conservation, ya dari hukum kawan massa. Kalau Bernoulli itu dari energy conservation. Nah, kalian di sini merasakan sedikit tentang salah satu teori yang dicari sama fisika itu adalah hukum Kalan. Jadi kalau misalnya hukum Kalan itu penting banget di fisika tuh, kita bisa lihat ini dipakai di 2 hal ini. Jadi kita punya jumlah energi yang masuk di sini, ya input, sama dengan jumlah energi di output. Bentar, akan mungkin bahasnya pakai konsep teori kinetik gas, pakai teori yang kita biasa pakai di TPP aja ya. Jadi pakai work kinetic theorem ya. Lebih pas sih buat di kuliah ya. Di mana W total sama dengan delta EK. Kita maunya dari sini aja ya. Di mana W totalnya kita punya bahwa fluida ini buat ngalir itu kan harus ada yang dorongannya. Ya enggak? Jadinya kita punya ada gaya eksternalnya lah bisa dibilang ya. Berarti ada usaha dari F. Katakanlah. Di mana gaya ini bentuknya kalau di fluida dalam bentuk pressure ya, dalam bentuk tekanan. Pertama itu. Ditambah usaha dari di sini kita bisa lihat ada perubahan ketinggian, berarti ada usaha dari gaya gravitasi ya. Sama dengan delta EK. Oh, sebenarnya akan bisa lebih cepat lagi pakai W sama dan delta M, tapi nggak apa-apa ya, udah nunggu. Malas ngapusnya lagi. Jangan satu ini aja. Di mana kita punya pertama bahwa usaha oleh gaya gravitasi itu kan sama dengan minus delta EP. Ya. Jadi kita punya usaha dari tekanan ini sama dengan delta EK ditambah delta EP. Nah, gimana dengan usaha dari tekanannya? Nah, usaha dari tekanannya kita bisa lihat di sini fluida ini itu misalkan ngalirnya ke kanan kan ini ya. Berarti ada yang nekan dari sini kan ya tekanannya tuh. Ada yang nekan dari sini kan tekanan dari segala arah. Berarti kita punya di sini ada 2 tekanan, ini W1 dikurangi W2, berarti W2 yang di atas. Ini P2. Sama dengan ya delta EK-nya berarti ya setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat ditambah ini MGH1, MGH2 sorry, dikurangi MGH1. Nah, gimana dengan usahanya? Usahanya gimana ngitungnya usaha dari tekanan tuh? Kita belum bahas itu. Usaha sama dengan integral F dot dr. Katakanlah kita ngomongin di sini, maka itu tuh sama dengan integral F dx kan ya? Karena horizontal kita ambilnya
Di mana F itu kan sama dengan P kali A. Ya, F itu kan, akan tulis di sini kali ya, jangan di sini. Bahwa F gaya itu sama dengan P kali A. Kalau P-nya konstan. Nah, kalau P-nya konstan, ini P konstan, maka kita punya di sini perubahannya itu sama dengan bentar. Kayaknya kan ada yang salah di sini masalahnya tuh. Sini bergerak. Oh ya, benar. Benar, jadinya di sini kita punya ini sama dengan integral PdV. Nah, gitu, benar, integral PdV. Karena A dikali dx, A itu kan luas alasnya. Dx itu kan berarti perpindahannya. A dx berarti volumenya kan. Volume ini. A dx itu. Jadi usaha sama dengan integral P dv di fluida itu. Oke. Sehingga kita punya rumus ini jadinya ini jadi panjangnya. Integral P1 dv dikurangi integral P2 dv sama dengan setengah massa. Massa di sini sama dengan integral rho dv. Setengah integral rho dv ditambah integral rho dv GH2 ditambah integral dikurang ya. Ini kayaknya kan nggak efisien dulunya, tapi udah nggak apa, nanggung. Bisa ituin aja kan sebenarnya ya, lebih cepat. Nah, tapi di sini kita punya di sini ada integral dv-nya semua, integral dv-nya bisa dicoret ya. Jadi kita dapatlah persamaan Bernoulli di mana P1 setengah rho V1 kuadratnya pindah ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1-nya pindah kiri jadi rho GH1 sama dengan P2-nya minus P2 pindah kanan jadi P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dapatlah ini persamaan Bernoulli. Kayak gitu. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini bahwa persamaan Bernoulli ini itu datangnya dari energi, P-nya itu dari usaha, setengah rho V1 kuadrat itu dari energi kinetik, rho GH itu dari energi potensial gravitasi. Dan karena rho GH itu energi potensial gravitasi, maka H di sini itu bukan kedalaman, tapi ketinggian. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Oke. Kalau nggak ada yang tanyain, ini udah belum? Kalau udah kita lanjut. Oke. Sekarang kita ke soal ya. Ini soal UTS Kang. Soal ujian 2 Kang. Dan habis beres ujian tuh akan langsung ke dosen buat nanya soal ini tuh. Karena bingung. Oh enggak. Pas habis ujian dibagiin hasilnya dibahas di kelas akan nggak ngerti.
atau ada salah apa gimana, pokoknya habis tahu jawaban akan salah baru akan nanya ke dosen salahnya kenapa. Ya, figure 14 556 ya, shows a siphon. Ya ini kan salah satu teknik yang biasa kita lihat kalau orang apa ngisi bensin atau apa kan ya. Jadinya ada selang di suatu ketinggian, terus ujung selang yang lainnya itu di suatu ketinggian lebih rendah, itu ntar airnya bakal keluar sendiri kan ya, tanpa perlu mesin kayak gitu. Tapi cuman harus dipancing dulu, ini tuh kan biasanya disedot dulu pakai mulut gitu kan, dipancing. Habis keluar sedikit baru ntar keluar terus. Ya figur gambar ini memperlihatkan siphon, which is a device for removing liquid from a container gitu ya. Tube ABC must initially be filled. Ya tadi dikasih tahu ya, harus keisi dulu awalnya, harus dipancing dulu. But once this has been done, liquid will flow through the tube until the liquid surface in the container is level with the tube opening at A. Ya, pasti batasnya di sini ya, karena nggak mungkin naik sendiri. The liquid has density 1000 kg per meter cubic. Ya, ini air berarti ya. And negligible viscosity. The distance shown are H1 25 cm, jadi ini 25 cm, D-nya 12 cm, H2-nya 40 cm, ya, ini sama C-nya. With what speed does the liquid emerge from the tube at C? Oke. Kita mau tahu kecepatan. Buat tahu kecepatan, maka akan di sini deh buat yang A. Bentar, ini tutupan ini aja. Buat yang A berarti kita ambil dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, buat pakai persamaan Bernoulli itu kan kita harus ngebandingin dua titik ya. Dua titik yang kita bandingin yang mana? Pertama jelas kita mau tahu kecepatan aliran air di C. Nah, di sini ada dua titik lain yang ditandain sama soalnya, berarti antara di B atau di A. Perhatikan bahwa kalau kita ngomongin di B kita nggak tahu kecepatannya. Di A pun kita nggak tahu kecepatannya juga sih, berarti jangan di A sama di B. Terus di mana, Kang? Di sini. Kita namanya aja di sini D, gitu kan ya. Kenapa kita ambil di sini? Ya sama kayak yang biasa kalian ketemukan di SMA ya. Ini kita anggap sangat besar dan lain sebagainya, jadinya turunnya pelan gitu kan. Itu kita assume ntar akan bakal tulis. Maka kita punya di sini PC ditambah rho GHC ditambah setengah rho VC kuadrat sama dengan PD ditambah rho GHD ditambah setengah rho VD kuadrat. Pertama, dengan mengasumsikan luas permukaan D jauh lebih besar dibandingkan luas permukaan C, maka VD kita ambil atau nggak bisa mendekati 0 juga sih, karena bisa jadi ada nilainya cuman lebih kecil aja dibandingin yang lain gitu ya. Maka VD diabaikan, atau akan nulisnya gini kali ya, maka VD per VC gitu kali ya, mendekati 0. Itu yang pertama asumsinya. Nggak sih, udah itu dong ya asumsinya. Sehingga PC-nya di atmosfer ini ya, jadi kita punya ini P0 ditambah rho GHC, kita ambil kerangka acuannya gini. NX, ini Y, jadi kita ambil ini H-nya 0 ya. Jadi ini rho G dikali 0 ditambah setengah rho VC kuadrat sama dengan PD-nya, ini di udara juga, jadi tekanannya tekan atmosfer, ditambah rho G HD. HD itu kan berarti H2 ditambah D ya. Ditambah setengah rho 0.
kuadrat. Gimana nulisnya biar bisa itu jadi 0 ya? Sehingga VD dapat diabaikan aja gitu kali ya. Nulisnya VD dapat diabaikan. Jadi ini nggak akan tulis 0 kali ya. Jadi mending gini aja. Gitu. Ini 0, ini P0 sama P0. Jadi kita punya, ini rho juga bisa dicoret ya, atau terus di bawahnya aja deh, biar nggak terlalu banyak coretan. Setengah rho VC kuadrat sama dengan rho G H2 ditambah D, rho-nya coret. Jadi kita punya VC sama dengan akar 2G H2 ditambah D. Akan bakal kotakin ini, baru akan masukin jawabannya. Akar 2 dikali G-nya 10, H2-nya 40, D-nya 12. 40 itu 0,4 ya. 0,4 ditambah 0,12. Jadi VC mendekati langsung aja pakai kalkulator. 0,4 ditambah 0,12 dikali 20. 10,4 diakali 3,22. Kayak gitu. Ini tanya dulu nggak ini? Jelas kan? Buat yang A. Nah, jadi buat ngerjain soal ini kalian harus paham bagaimana ngasih asumsinya. Dan emang nggak dikasih tadi soal sih. Asumsinya tuh yang ini tuh. Lebih ke karena kebiasaan kali. Harusnya dikasih tahu sih katakan. Gila kan udah mulai ngeritik Haliday. Tapi ya katakan sih perlu ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya ini udah. Ya ntar bisa dilanjutin ya. Kita lihat yang B. If the atmospheric pressure is 1 times 10 power 5, ini tekanan atmosfernya 10 pangkat 5, what is the pressure in the liquid at the topmost point B? What is the pressure in the liquid at the topmost point B? Nah, di sini berarti kita pakai Bernoulli kan ya, dengan menggunakan Bernoulli. Kita ngebandingnya yang mana nih sekarang? Jelas kita mau tahu di B. Kalau mau tahu di B, sekarang kita bandingnya sama yang di D lagi kah? Atau di yang C? Ada problem kalau kita pakai yang di D, kalian coba cari lihat sendiri aja kalau kalian mau nyobain ya. Jadi Akang cuma bisa ngasih tahu bahwa dari pengalaman Akang lewat dari D itu nggak bisa. Ini murni dari pengalaman. Jadi nggak ada alasan saintifik, matematisnya nggak ada. Akang udah nyobain kalau B sama D itu nggak bisa, jadinya harus B sama C. Jadinya Akang bandingin B sama C. Jadi kita punya di sini PB ditambah rho GHB ditambah setengah rho VB kuadrat sama dengan PC ditambah rho GHC ditambah setengah rho VC kuadrat. Oke. Tulisin ya nilai-nilainya ya yang kita tahu ya. Pertama PC kita tahu kan? PC itu berarti 10 pangkat 5 Pascal. Karena ini di apa namanya? Di udara gitu kan ya. Terus kita juga punya bentar. Apa jangan-jangan harus 2 sama ya? Lihat bentar lah ya. PC 10 pangkat 5, terus kita punya HC 0 ya. Terus kita punya VC sama dengan 3,22. Udah kita hitung tadi ya.
HB, nah PB berapa? HB berapa? VB berapa? HB kita tahu, HB jelas tahu ya. H2 tambah D tambah H1. Atau H1 tambah D tambah H2. H1-nya 25 tambah 12, 37. 37 tambah 40, 77 ya. Nah, sekarang Hang tanya, kira-kira VB berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kecepatan aliran fluidanya di B itu berapa? Oh ya, PB kan yang tanya ya. Jadi kita cuma butuh VB. Jadi buat dapat PB butuh VB. VB-nya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? 3,22 bukan, Kang? Kenapa? Karena nggak berubah A-nya. Jadi VB-nya 3,22. Dari situ kita bisa dapat PB kan ya, berarti dengan menggunakan persamaan Bernoulli, ya kita tinggal masukin angka-angkanya ya. Jadi PB ditambah rho-nya 1000, dikali G-nya 10, dikali HB-nya 77 cm, 0,77 ya. Ditambah setengah rho-nya 1000 lagi, dikali VB-nya ya 3,22 sama kayak PC ya. Atau kalau di sini itu akar berapa? Akar 10,4. Ya 10,4 aja langsung ya. Ini 10,4. Berarti bisa dicoret ya, setengah VB kuadrat nggak apa-apa lah. Sama dengan PC-nya 10 pangkat 5 ditambah rho GHC-nya rho-nya 1000 dikali G-nya 10 dikali 0 ditambah setengah dikali 1000 dikali 0. 10,4 juga ya. V kuadratnya. Ini coret sama ini coret 0. Jadi kita punya PB-nya, tekanan di B-nya sama dengan 10 pangkat 5 berarti ya. Dikurangi berarti ini ya, dikurangi 0,77 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 itu kan 10 dikali 10 pangkat 4 ya. Sepuluh dikurangi 0,77 jadinya 9,23 dikali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, ini tekanan di B. Jadi tadi poin utamanya itu adalah kecepatan di B sama dengan kecepatan di C. Kenapa? Karena luasnya sama. Karena tadi dari kontinuitas tadi makanya akan bilang di sini penting nih bagian itu ya. Kecepatan aliran hanya tergantung luas permukaan. Jadi selama luas permukaannya sama, kecepatannya bakal tetap sama. Ada yang tanya nggak ini sampai sini? Jelas nggak? Oke. Kalau nggak ada yang tanyain, pertanyaan terakhir nih yang paling pentingnya tuh materi hari ini tuh atau soal ini tuh. Theoretically, secara teori, what is the greatest possible height H1 that a siphon can lift the water? Nilai H1 paling tinggi itu berapa? Kira-kira syaratnya apa? Kalau kita mau ngitung the greatest possible height. Karena nggak mungkin bisa setinggi apapun kan ya? Nggak mungkin bisa setinggi apapun. Pasti ada batasannya. Tingginya berapa maksimalnya tuh. Nggak make sense kalau nggak ada maksimalnya. Syaratnya kira-kira apa?
Gimana, Max? Agak tahu Kang, bentar. Yes, gimana, Yes? Marvin, ada ide nggak? Kapan, di kondisi apa itu tuh maksimum? Gitu. Oke, sekarang akan tanya. Logika Akang nih ya, logika Akang waktu ngerjain soal ini. Menurut kalian kalau kondisinya itu adalah kecepatannya 0 gimana? Logis nggak kalau kecepatannya 0? Make sense nggak? Karena tadi asumsinya kecepatan yang lebih. Iya, kecepatannya harus konstan. Iya, Akang waktu itu belum ngerti itu. Jadi Akang jawabnya kecepatannya 0. Dan kalau syaratnya kecepatannya 0, Akang hitung dapat ketinggian maksimumnya berapa. Lupa, bisa dihitung apa nggak. Tapi kalau nggak salah gitu Akang tuh dulu caranya. Tapi, enggak gitu. Jadi ketinggian maksimumnya itu pas tekanannya 0. Karena kalian lihat di sini, bahwa tekanan PB itu P0, harusnya kan pakai variabel aja di sini, salah. Tekanan PB di sini sama dengan P0 dikurangi rho G HB ini tuh kan ya. Dan kita bisa lihat di sini tekanan B itu pasti lebih besar sama dengan 0 kan. Makanya kalau kita lihat pada di mana kalau PB-nya kecil ya berarti otomatis hanya HB-nya besar kan ya. Jadi kita punya apa namanya, di ketinggian maksimum di Hmax gitu misalnya kali ya. Maka kita punya PB-nya sama dengan 0. Jadi kita punya PB sama dengan P0 dikurangi rho GHB sama dengan 0 gitu kan ya. Berarti kita punya P0 sama dengan rho dikali G, HB-nya tuh H1 ditambah D ditambah H2 ya. Intinya kan H1 maksimum ya. Ya, intinya H1 maksimum. Berarti P0-nya 10 pangkat 5 sama dengan rho-nya 10 pangkat 3 dikali G-nya 10 dikali H1 ditambah D tambah H2-nya 52 cm, 0,52. Berarti H1 ditambah 0,52 sama dengan 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 4, 10. Berarti H1 sama dengan 10 dikurangi 0,52. 9,48 meter berarti ya. Jadi fluidanya bisa narik sampai 9,48 meter. Tapi di ketinggian ini kecepatannya nggak 0. Itu yang Akang aneh itu. Akang bingung banget. Logika Akang tuh gini, logika Akang tuh ya. Akang ngebayanginnya sama selang. Jadi Akang anggap ini tuh ngebayangnya tuh adalah bahwa selang di keran, terus airnya ada yang ke atas gitu, di mana ketinggian maksimumnya ya ketika airnya berbalik arah, kecepatannya 0. Di bayangan Akang tuh. Nah, kalian bisa apa namanya? Ngejelasin nggak di situ salahnya apa? Sama-sama ini. Jadi ya, yang sekarang Akang paham adalah bahwa kalau kita ngomongin air yang keluar dari selang, tuh dia punya kecepatan awal. Makanya habis itu ada kecepatannya 0 di puncak terus turun lagi gitu kan ya. Kalau kita ngomongin selang. Ini Akang baru dapat tuh tahun berapa ya, Akang lupa. Yang jelas nggak langsung pas di TPB lah, nggak kayak 2 tahun 3 tahun setelah itu, nggak tahu mungkin ya udah lama lah. Tapi yang jelas tuh bahwa salahnya tuh gitu. Jadi yang terjadi itu adalah kalau misalkan kalau misalkan nggak ada selang, akan gambarin kali ya di sini ya. Misalkan kita punya ini ada selang sama ini
selangnya manjang gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Karena kalau misalkan kita punya selangnya putus di sini, maka airnya tuh punyanya kecepatan awal yang keluar tuh. Sementara kalau kayak gini itu maka airnya tuh nggak punya kecepatan awal. Kenapa? Karena airnya itu bakal nambah terus kan dengan kecepatan konstan. Sesuai dengan dorongan dari sini berapa. Paham nggak? Kayak air bak diisi, ngalirnya itu kan sesuai dengan volume bertambahnya. Yang juga kan sama, cuman isinya dari bawah aja. Jadi ada air yang ngedorong dari bawahnya terus, makanya ini bisa naik terus. Misalkan ini cuma bisa nyampe 2 meter gitu misalkan. Airnya tuh. Kalau ini enggak, bisa lebih. Kenapa? Karena ada air yang ngedorong terus, ada gaya yang terus nyuplai airnya. Jadinya airnya bisa sampai ketinggian yang lebih daripada ini gitu. Di mana gayanya dari apa? Gaya ngangkat ini tuh dari perbedaan tekanan. Jadi selama ada perbedaan tekanan antara yang di sini sama yang di sini, maka airnya bisa naik terus. Dan otomatis batas naiknya ya pas tekanannya 0 kan. Karena habis tekanannya 0 nggak bisa lebih tinggi lagi karena gimana caranya nyiptain tekanan yang negatif gitu. Nah, itu yang terjadi di sini tuh bahwa makanya di sini dari situ akan ngerti kenapa bisa di sini kecepatannya konstan karena di bayangan Akang tuh di sini tuh kecepatannya makin lama makin pelan. Terus ngencengin lagi gitu. Dan ternyata enggak karena ada perbedaan tekanan yang ngebuat ada gaya di sini tuh. Jadinya bukan kondisi gaya LBB yang kecepatan cuma di kecepatan awal doang, ada percepatan konstan gravitasi enggak. Di sini ada gaya luar gitu ya yang ngebuat ini kasusnya bukan gaya LBB gitu. Paham nggak? Ada yang tanyain? Nah, itu soal ujian 2 Akang. Ini salah satu soal yang Akang salah. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, ini udah. Kalau udah, itu materi hari ini. Minggu depan kita masuk ke zat dan kalor yang masuknya ke termodinamika dan lain sebagainya. Jadi temanya beda lagi ya. Sebelumnya kita ngomong getaran, gelombang, fluida, sekarang temanya temperatur. Ya diulang lagi, ini kita ngomongin gimana kita mengaplikasikan materi di ujian 1 ke hal-hal yang ada di fisika. Kalian bisa lihat di sini ada hukum K energi, ada analisis tentang gaya, ya gaya sama energi di sini ya, yang dipakai itu. Kayak gitu. Oke, ada yang tanya terakhir sama Kak Tutup? Atau ada yang mau nanya soal habis ini? Atau diudahin aja? Ya udah, kalau nggak ada. Sekian dari Kang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, makasih Kasih, Kang. Kang. Ya, sama-sama. Makasih, Kang. Ya.